Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul Melawan Singa. Apa judulnya? Melawan Singa. Siapa yang pernah lihat singa yang mengaum-ngaum? Biasanya lihatnya di mana? Kebun binatang atau di taman safari, saudara ya. Saya pernah dengar cerita ya, di taman safari ada singa, saudara, deket. Biasanya begitu ya, mobil, orang-orang udah agak takut-takut ya, tapi kan dalam mobil aman, foto-foto sambil takut begitu saudara ya. Kemudian singanya betul-betul nomplok di kap mobil, begitu orang pada ketakutan, singanya ngomong takut nih ya, gitu saudara. Enggak ada begitu saudara ya. Melawan singa, Mazmur 91 ayat 13 sampai 14. Nah, Mazmur ini saudara, ada satu gereja yang setiap hari baca Mazmur 91 waktu pandemi. Ya, itu dia baca dalam lindungan yang maha tinggi. Begitu saudara, dia baca ya. 16 ayat kan, setiap hari. Oh Bapak tahu? Ya saya kan di sebelah istri saya ikut Zoom-nya. Jadi setiap hari suruh Mazmur 91. Iseng-iseng saya tanya, emang Alkitab ayatnya nggak ada yang lain ya? Dianggap Mazmur 91 itu mantra buat COVID-19 itu saudara ya. Semua ayat Alkitab itu bagus. Amin saudara sekalian? Mazmur 91 ayat 13 dan 14. Singa dan ular tedung. Ular apa? Ular tedung, bukan ular keket. Ya. Ular tedung itu saudara, dia gesit. Dia ada di padang pasir, dia gesit, sulit untuk dia lawan. Ditangkap apalagi. Dan dia berbisa. Bisanya itu mengandung racun yang bisa mematikan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Lewati. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Anak singa, walaupun anak singa, saudara, jangan pikir tidak bisa ngelawan. Dan ular naga, bukannya ular naga panjang, itu ekornya bukannya. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi orang Kristen yang hatinya melekat kepada Tuhan, akan diluputkan dari singa dan ular. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, membentenginya. Ini luar biasa. Belum lama saya lihat ada tayangan ya, itu menurut saya kejadian benar ya. Jadi remaja motor, kemudian si cowoknya foto agak jauh begitu. So tahu nggak apa yang terjadi? Waktu dia foto pas mau balik, itu mobil begitu kencang, nabrak itu perempuan yang di motor yang sedang gaya itu. Menurut saya mental, entah kemana sudah. Tewas. Aduh, saya sampai pikir, kok bisa ya? Ternyata orang mabuk suruh sekalian bawa mobil sekencang-kencangnya. Tapi dalam Kristus kita akan ada pagar perlindungan. Amin saudara sekalian, biar Tuhan menghindarkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan. Apalagi tinggal di Israel. Kalau saya lihat di Israel itu luar biasa. Ada yang ikut ke Israel, itu dia lihat saksikan itu. Itu bukan kembang api, ugal. Untung ada teknologi canggih Iron Dome. Pencet. Wah, betul-betul kembang api, saudara. Tapi kalau satu jatuh, itu akibatnya habis semua, saudara. Nah, kita butuh perlindungan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Terutama dari singa. Nah, apa yang dimaksud dengan singa? Mengapa kita harus melawan singa? Ya, ini pertanyaan yang penting ya. Kita kalau baca Alkitab itu bisa secara literal, tapi juga secara figuratif. Sehingga kita tahu maknanya. Singa itu binatang buas. Dia taringnya panjang. Kukunya segede jempol saya. Tapi saya pernah punya kuku macan, saya nggak tahu dapat dari mana. Itu kukunya segede jempol. Itu kalau nabuk muka, itu pasti robek. Kalau nggak percaya kukunya sudah bisa lihat, kakak saya jadiin kalung. Itu luar biasa. Taringnya itu segede jempol, telunjuk begini. Itu kalau gigit manusia, itu tulang-tulangnya kremes. Habis. Jadi udah taringnya, tenaganya, cakarnya, wah itu luar biasa ya. Pada umumnya manusia kalah dengan singa, saudara. Kecuali di Alkitab dicatat, siapa yang bisa lawan singa? Simson. Hakim-Hakim 14 ayat 6. Hakim-Hakim 14 ayat 6 itu dikatakan begini. Pada waktu itu berkuasalah Tuhan, roh Tuhan atas dia. Atas siapa? Simson. Jadi yang menyebabkan Simson bisa mengalahkan singa itu karena roh Tuhan. Amin. Maka pada waktu itu berkuasa roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicabiknya. Jadi bukannya singa yang mencabik dia, singa dia cabik.
seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Nah, ini kan luar biasa. Kalau nggak ada roh Tuhan, jangan suruh main-main di taman safari, keluar dari mobil kemudian tantang singa, mana berani apa enggak? Konyol, saudara. Sebenarnya foto sama singa saya nggak mau, saudara. Kan kadang-kadang saya, udah taman safari masa nggak foto sama singa. Saya ngerinya kalau dia lagi ngambek, yang lihat kita empat ditabok begini, hidung kita hilang, saudara ya. Jadi Simpson bisa mengalahkan singa itu karena roh Tuhan. Secara fisik. Kan singa atau ular. Kalau ular kita tahu, ular itu melambangkan iblis. Betul nggak saudara? Di Kejadian 3 ayat 1, adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ini juga secara fisik dan metafora. Jadi ular memang binatang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa. Kalau kita baca gini, ini gimana sih ya? Ular kok bisa ngomong? Nah itu, baca Alkitab tuh mesti punya hikmat. Kalau enggak, saudara sendiri bingung, kok ular paling cerdik bukannya kancil. Begitu. Kok bisa ngomong? Begitu. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Padahal semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada waktu kamu makan buahnya, kamu akan mati. Ini dibalik. Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan. Itu kan muslihat iblis, luar biasa. Itu ular. Wahyu dengan jelas. Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua. Jadi, ular tua. Karena iblis itu umurnya mungkin bukan hanya ribuan tahun, miliar tahun. Si ular tua disebut iblis. Bahasa Yunaninya diabolos. Diabolos artinya the devil, si pembuat keputusasaan. Makanya orang yang putus asa itu dipengaruhi oleh iblis. Diabolos juga artinya slanderer, memfitnah, pendakwa, bahkan pembohong. Yesus pernah berkata, iblis itu bapa dari segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Makanya orang yang suka bohong, suka dusta, jangan-jangan bapaknya setan. Iya, dikit-dikit bohong, dikit-dikit nipu. Kalau pagi bilang, nipu jangan dikit-dikit, sekalian banyak. Biar mampus kalian, saudara ya. Jadi saudara-saudara, jangan kita ikuti permainan iblis. Si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Satan ini, ya bahasa Arabnya Saiton. Itu Satan. Satan itu artinya musuh. The adversary, the accuser, pendakwa. Yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi dunia ini saudara sekalian, itu yang menyesatkan adalah setan. Sekarang saudara-saudara, bareng saya ikut seminar, saya hampir tetap ikut Zoom seminarnya. Itu luar biasa. Di Belanda, itu narkoba itu dilegalkan. Lu mau ngisep, mau cimeng, itu bebas. Begitu. Saya bilang ini, aduh. Makanya kemungkinan Eropa itu akan hancur. Kemudian tato. Itu boleh. Orang tuh ditato, mukanya sampai nggak kelihatan semua. Aduh, saya bilang luar biasa. Jadi, iblis itu betul-betul menyesatkan. Nggak ada pendeta yang bisa memberkati pasangan. Dulu kan Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa. Bahasa Inggrisnya Adam and Eve. Sekarang pendeta bisa memberkati Adam and Steve. Steve itu nama laki. Betul-betul pakai jas, pakai dasi. Itu berkati pendeta. Aduh, itu menyesatkan saudara sekalian. Saya bingung gimana kalau kawin. Saya kan udah kawin nih. Itu laki-laki sama laki-laki gimana? Otak nggak dipakai saudara sekalian. Tapi di sana dilegalkan. Bahkan Singapura sudah menghapus larangan kawin sejenis, dihapus. Dengan kata lain, ya nggak dilarang. Jadi boleh, saudara. Saya pernah ditanya teman saya diundang nih ke Singapura. Ada pesta pernikahan. Bos gue. Boleh nggak datang? Saya langsung bilang, boleh. Apalagi dibayar, ibu datang aja. Langsung ongkosnya. Kenapa? Bos gue mau kawin laki sama laki. Saya bilang, mateng dulu. Kalau saya kagak datang. Ngapain datang saudara sekalian? Laki-laki sama laki-laki. Itu. Jadi dia menyesatkan seluruh dia. Dilemparkan ke bawah. Ke bawah jelas ya. Tempat yang menyeramkan, menderita. Ia dilemparkan ke bumi. Bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Bumi ini akan menjadi lautan api. Tempat di mana iblis dan
pengikut-pengikutnya itu dilemparkan di situ. Kemudian Wahyu 20 ayat 2. Iya, malaikat menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan Satan. Jadi jelas iblis dan Satan itu dilambangkan dengan ular. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi singa sama ular itu lambang iblis. Itu saudara sekalian yang akan kita lawan. Jadi tanpa kecuali, bukan hanya pendeta aja, tapi seluruh dunia menderita karena si iblis ini, saudara sekalian. Nah sekarang, apa yang berbahaya dari iblis? Ini kita perlu tahu, saudara. Yang berbahaya dari iblis, 2 Korintus 11 ayat 3. Nah saudara perhatikan, yang berbahaya itu bukannya penampakan, bukan hanya nakut-nakutin. Saya punya rumah kos, saudara ya, waktu dibangun, itunya tuh tukang-tukangnya, Pak, tolong dong Pak, apa? Baca-bacain mantra atau panggil siapa begitu, doa sama kepala kebo, sama apa diikat di atas. Saya bilang, enggak ada gitu-gituan, kalau mau kerja, kalau enggak, saya ganti orang. Jangan begitu Pak, ya ikutin aja begitu. Begitu suruh. Jadi saya suruh siapin kepala kebo, waduh, kepala ayam gue mau, kepala kebo, saudara nyarinya di mana? Bangun. Terus ada pegawai cerita, Pak, saya nggak boleh kerja lagi. Kenapa? Malam-malam Pak, ada baju merah, rambut panjang cengengesan. Laki perempuan Pak, cakep Pak, cakep. Jadi pacar aja saya bilang. Nggak mau kerja lagi. Saya bilang, lu berani nggak? Nih yang menjadi dulu bilang, ya saya sih berani aja Pak. Lu nggak usah takut. Ya itu mah setan prajurit yang begitu, saudara. Ya Bapak kagak tinggal di situ. Ya karena gua nggak tinggal di situ, makanya lu yang tinggal di situ, lu hadapin. Saudara, ya, luar biasa ya. Jadi iblis itu, saudara, ya, ada level-levelnya. Nah, itu level kopral, saudara. Yang berbahaya itu iblis yang bersarang di otak. Termasuk di otak pendeta, yang mata duitan. Itu kerja iblis, menipu, saudara. Hati-hati, saudara. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya, iblis yang canggih itu di pikiran. Sama seperti Hawa, diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Hawa itu jatuh. Karena apa? Tipu muslihatnya. Jadi yang berbahaya dari iblis apanya? Tipu muslihatnya. Terus muslihatnya tahu ini. Makanya iblis itu luar biasa. Di gereja juga ada. Bahkan di dalam murid Yesus itu ada satu yang dimasuki iblis. Siapa namanya? Yudas. Makanya nggak ada orang Kristen yang namanya Yudas. Nggak ada. Gak ada yang mau lagi. Efesus 6 ayat 11. Ini yang paling berbahaya dari iblis. Tipu muslihatnya. Dia bisa memperdaya kita. Saudara, kita kalau ditipu rasanya gimana, saudara? Kalau diperdaya. Tapi saya pernah diperdaya. Saya juga bingung ya. Saya bisa dikibulin orang. Jadi ada orang datang, Pak, pinjam tangganya. Saya bingung, bukan tetangga, mau pinjam tangga. Buat apa kamu? Buat pasang spanduk. Spanduk kamu mau pasang, gimana? Situ Pak. Terus, lu naik aja ke pohon. Tinggi Pak, nggak bisa Pak. Lah kamu rencana mau pasang tangga, kenapa pinjam ke saya? Ya Bapak kan pasti dekat sini, ada lah tangga. Ya ada saya. Tolong dong Pak. Aduh, timbul belas kasihan saya. Betul nggak saudara? Adalah pesan pembantu saya, tolong dilihatin dia pasang betul apa enggak. Singkat cerita, dia pasang lah tangga ya, dia jalan. Pembantu saya lihatin sesuai dengan instruksi saya, lihatin. Lama-lama makin jauh, dia pakai motor, dia kabur. Saya tanya, mana tangganya? Dibawa kabur. Ya, itulah. Dia bilang, tipu saya. Tangga waktu itu 1.200.000, sekarang nggak tahu yang aluminium. Tangga aja bisa diambil. Saya bingung, saudara. Itu yang tebel lagi aluminium. Nah, jadi tipuan tuh begitu. Pernah istri saya juga begitu. Ada orang kesaksian. Suami saya meninggal. Saya sakit. Pulang pada kasih. Termasuk istri saya. Keluar duitnya ibu buat ibu. Nggak tahunya seorang penipu. Tuh, dia pakai kesaksian. Dengan dramatis begitu, saudara. Makanya kalau orang yang lemah jiwanya, lemah imannya, mudah tertipu. Ya saya tadi itu tangga ketipu, cuman mainan pikiran aja. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Bayangin, seluruhnya harus dikenakan. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, ibunya apa nih saudara? Setan kali ini. Tolong dimatiin, saudara. Jadi,
Paulus bilang kepada jemaat Efesus, seluruh perlengkapan senjata itu harus dikenakan. Semuanya. Kenapa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihatnya itu yang berbahaya. Kata tipu muslihat itu sebenarnya dari satu kata. Cuman bahasa Indonesia jadi tipu muslihat. Tipu daya, gitu saudara ya. Dari kata metodia. Itu artinya cunning arts, seni untuk meliciki orang. Namanya seni itu bisa dipelajari, bisa ditingkatkan. Itu seni. Cunning arts. Seni memperdaya. Deceit itu menipu, akal bulus. Craft itu lebih positif, cerdik. Trickery. Nah, trickery ini dari kata trik. Kalau saya lihat main sulap itu kan trik. Kelihatannya benar, padahal bohong. Namanya trickery. Tipu daya, tipu muslihat. Nah, kata metodia itu dari dua kata, meta. Nah, meta ini artinya ya, after, behind, atau artinya juga change, mengubah. Meta. Makanya Facebook ganti tuh dengan ini pakai meta. Ya. Change. Plus hodeo. Hodeo itu dari kata hodos, jalan. Jalan yang diubah. Nah, kata hodos ini dipakai oleh Yesus. Akulah jalan, I am hodos. Akulah jalan hodos. Kebenaran dan hidup. Itu setara tuh, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalannya hanya Yesus. Nah, iblis itu ingin mengalihkan jalannya yang melalui Yesus itu jauh. Makanya orang yang percaya iblis, orang yang ikut iblis pasti masuk neraka. Itu kitab Wahyu udah menegaskan. Nah, hodos itu artinya jalan secara metaphorically, figuratif, kiasan, artinya course of conduct. Conduct itu attitude, sikap perilaku, etik. Jadi serangkaian perilaku. Atau hodos artinya a way of thinking, feeling, and deciding. A way atau manner, cara of thinking, feeling, and deciding. Ketika kita decide, memutuskan, itu kan biasanya kita pikirkan, baru kita putuskan. Nah, jadi yang diubah itu cara berpikir kita, cara kita merasa, supaya ketika kita memutuskan tidak sesuai seperti yang Tuhan kehendaki. Itu tipuan namanya, saudara. Jadi iblis itu begitu. Makanya yang paling berbahaya itu tipuan iblis adalah mimbar ini, melalui kebenaran. Karena iblis menguasai. Waktu Yesus dicobai, dia pakai apa? Firman. Kalau gak hati-hati, bahaya. Saudara pasti nih sebagian pernah dengar pendeta berkata, kita lebih daripada pemenang. Pasti jawabannya, amin. Betul nggak? Kalau saya bilang, kita lebih daripada pemenang. Amin. Penjelasannya, kita lebih daripada pemenang itu, kita nggak berperang, tapi kita dapat reward. Tuh, saudara. Dulu waktu pertama kali saya dengar itu, saya agak nggak nyaman. Saya kan duduk depan. Dia kasih contoh. Istri saya itu di rumah. Saya khotbah di mana-mana. Kantor, khotbah. Ketika pulang, saya kan dapat PK. PK itu saya kasih, PK itu saudara ya, persembahan kasih. Saya kasih ke istri saya. Nah, istri saya itu lebih daripada pemenang. Dia nggak khotbah, dia nggak berperang di jalan macet-macet. Dia dapat duitnya, itu lebih daripada pemenang. Ngaco, saudara. Sekarang saya berani bilang ngaco. Sebab dulu kan saya nggak ikut pendeta, saya nggak mendalami. Itu ngaco, saudara. Kita akan diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat itu sama dengan 10.000%. Itu nggak, saudara? 10.000%, persennya 100. Itu 100 kali lipat. Jadi kalau saudara memberi 1 juta, akan diberkati menjadi 30 juta. Itu bohong. Bohong. Itu bicara konteksnya firman. Ketika dilakukan, mengerti dilakukan, dia akan berkualitas hidupnya. Makanya ada buahnya, saudara. Jadi tipuan iblis itu paling bahaya di mimbar. Makanya kalau saudara di mimbar, saudara ke gereja, datang sebuah gereja, saudara bukan makin rendah hati, makin penuh belas kasihan, makin baik hidupnya, tapi makin ganas, makin jahat, saudara. Tinggalkan gereja itu. Percaya, itu sesat. Makanya saudara sekalian menyampaikan firman Tuhan itu, dia memang nggak begitu sulit dalam arti teknik-teknik homiletik, tapi bebannya jangan sampai jemaat disesatkan. Kayak itu tuh.
Itu pendeta lagi itu pasti Pak Hendy tahu, dia kan orang lama. Saya lupa namanya. Yang pendeta yang 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat. Saya juga dengar itu, saudara. Itu yang disebut dengan Injil kemakmuran. Saya kerja di Citibank, itu banyak orang kaya, saudara. Yang kalau kerja itu hanya buat pergaulan. Karena uangnya banyak. Pernah bos saya cerita, dia pangkatnya kan tinggi. Dia ke Singapura. Yang dihormati rekannya. Morning ma'am, morning ma'am, morning ma'am. Kemudian dia punya selidik. Ternyata uang itu ratusan ribu dolar. Dia taruh di sana sebagai nasabah. Makanya gak heran, morning ma'am, morning ma'am. Kayak boro-boro morning ma'am, gak dikenal. Saudara. Itu kaya-kaya. Nah, saudara sekalian, mereka nggak Kristen. Ayo, mau ngomong apa? Kalau ke kantor, ada sopir BMW. Saya ke kantor pakai Jimny. Yang larinya paling cepat tuh 70. Karena outing Citibank, udah kebut begitu, saudara sekalian, masih ketinggalan. Teman saya nanya, lu mampir kemana? Malah lu pitak dalam macam udah bisa kenceng. Jadi bukan soal kaya jadi Kristen itu. Amin, saudara sekalian. Terus jangan juga salah, Pak Cecep udah nggak kaya lagi. Dari dulu juga nggak kaya, saudara sekalian. Jadi hati-hati yang disesatkan cara berpikirnya, ditwist, diubah begitu. Kan firman itu, tertulisnya begitu. Kan bahaya, saudara sekalian. Kita nggak berperang, kita menang. Karena Tuhan yang ganti kita, dia yang berperang. Ayatnya kan ada. Padahal di dunia ini kita harus berperang, terutama melawan kuasa kegelapan. Amin, saudara sekalian. Sekarang bagaimana mengalahkan singa ini? Saya punya tayangan, ada triknya tuh. Orang itu bisa mengalahkan singa physically, letter gitu, saudara. Waktu saya lihat, hebat juga ya. Saya mau coba juga, saya bisa ngelawan singa. Coba bisa ditayangkan nggak ya? Bisa ngelawan singa. Nih. Kalian melihat manusia bertarung dengan singa. Orang ini mempunyai mental yang sangat besar dan ingin mengusir singa si Raja Hutan. Jika kalian juga ingin melawan singa, siapkan mental kalian dan berteriaklah sekeras mungkin. Yang terpenting adalah jangan sampai kalian lari, itu pasti akan mati dimakan singa. Oh, saudara. Mau coba, saudara? Saya kasih tongkatnya, saya bisa modalin suruh tongkatnya. Ini ya sedikit orang dari sekian banyak orang yang bisa melawan singa secara fisik. Kalau kucing saya berani, saudara sekalian. Kucing kecil kan, gitu saudara ya. Tikus, geli, saudara ya. Nah, bagaimana, saudara sekalian? Terjemahan firman Allah yang hidup, Mazmur 91 ayat 13-14. Ini menarik. Mazmur 91 ayat 13, firman Allah yang hidup. Nggak tahu ada ayatnya apa di situ ya. Tapi kalau nggak ada, saya baca ini ya. Jadi Mazmurnya sama, ayatnya sama, tapi terjemahannya agak beda. Firman Allah yang hidup, ayat 13. Dengan iman, engkau dapat menghadapi singa atau menginjak ular berbisa. Ya, bahkan merumukkan mereka di bawah kaki. Waktu saya baca terjemahan ini hebat nih. Dia langsung terjemahkan secara langsung ayat itu. Ya, padahal tadi kita baca, bukan begitu ininya. Ini hebat. Karena memang begitu. Dengan iman, engkau dapat menghadapi singa atau menginjak ular berbisa. Iya, bahkan meremukkan mereka di bawah kaki. Karena Tuhan berkata, aku akan melepaskan dia karena ia mengasihi aku. Jadi sepanjang kita mengasihi Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Aku akan membuat dia besar karena ia percaya akan nama Tuhan, saudara sekalian. Jadi bagaimana bisa mengalahkan singa? Dengan iman. Ini saudara sekalian, lawan dengan iman. Iman yang bagaimana? Iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah. Ini ayat terkenal, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah. Sadar nih. Makanya firman Tuhan itu membukakan pikiran kita. Dan berjaga-jagalah. Artinya aware. Kalau suruh lewat ada tulisan awas anjing, be aware of dog misalnya. Suruh mesti waspada. Siap-siap kalau dia keluar sudah lari. Jangan nggak waspada. Lawanmu si iblis. Iblis kan artinya tadi saya udah katakan. Ya. Satan, musuh. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Diaktif berarti. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi singanya bukannya mengeong-ngeong, mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, pertanyaan, saudara dapat ditelan sama singa ini nggak? Sama iblis ini nggak? Kalau saudara nggak punya iman, bangsa empuk. Makanya Eropa itu udah jadi sasaran empuk kuasa kegelapan. Gereja dijadiin kafe. Kita bangun susah-susah gereja. Ini kan bangun susah, saudara sekalian.
Jadiin kafe, dijadiin food court. Gimana saudara? Saya berdoa nih gereja kita ini legacy yang kita harus pelihara. Umur saya kan mau 60, ini yang muda-muda, makanya saya ngotot kalau bisa 3 generasi. Kita bersyukur ada Pak Eng, Pak Erik, sama Gipal. Gipal itu enggak ya? Tepuk tangan saudara sekalian. Gereja itu ya, mesti 3 generasi. Amin saudara sekalian. Kalau enggak punah, hilang saudara. Saya sampai pikir nih yang 3 generasi kita kasih reward nih saudara ya, dari kas KPBI saudara ya. Sebab sulit untuk mempertahankan 3 generasi itu ada di gereja. Yang lebih hebat di Singapura, dia buat 7 generasi. Itu betul-betul ketat. Bukannya 3, 7. Setiap generasi itu ada pemimpin-pemimpinnya. Saya bilang ini luar biasa. Saya pernah dengar pendetanya khotbah ngasih seminar. Saya bilang luar biasa. Gereja dia rata-rata semua kalau ditotalin itu 20 tahun. Kita KBBI rata-rata 52. Kalau umur manusia 70, sisa tinggal berapa? 18 tahun lagi mampus semua saudara. Betul. Kalau dia 20, 50 tahun lagi. Begitu saudara. Kan melihatnya begitu kalau data. Ya. Jadi saudara sekalian, mencari orang yang dapat ditelan. Jangan sampai kita jadi orang yang dapat ditelan. Iblis itu bukan hanya menggigit, tapi menelan. Nelan itu nggak kelihatan, hilang. Lawanlah dia. Dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan kuasa kegelapan iblis ini. Dengan iman. Kemudian yang kedua, lawannya dengan apa? Di Lukas pasal 10 ayat 17. Sampai ayat yang ke 19 ya. Kemudian ke-7 murid itu, ke-70 murid itu. Jadi Yesus punya 12 murid dan 70 murid. Makanya ada 70 itu ngumpul di loteng atas ketika hari Pentakosta itu ada 120 orang. Kemungkinan besarnya 70 termasuk plus yang 12. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan. Itu bahasa Yunaninya daimonion. Bentuk jamaknya daimonia. Setan-setan, daimonion. Daimon. Takluk kepada kami demi apa? Namamu. Nama siapa itu? Yesus, kan murid-murid Yesus. Maka nama Yesus berkuasa. Amin saudara sekalian. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Ini mesti dinyanyiin nanti saudara ya. Jadi dalam nama Yesus itu, nama yang berkuasa. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi secara metafora, iblis itu sebenarnya udah jatuh. Ketika Yesus datang mengalahkan iblis. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan, ayat berapa tadi? Ayat 19 ya. Menahan apa? Kekuatan musuh. Musuh kita tadi yang utama siapa? Iblis. Jadi musuh kita bukan mertua yang cerewet bawel dari terima dari sampai terbenam. Bukan. Tapi iblis. Kuasa. Nama Yesus itu. Kepada kamu. Ya, dinamos. Untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi saudara pastikan saudara punya iman yang teguh. Sehingga nama Yesus itu ketika saudara jadi milik Kristus. Saudara hidup di dalam dia dan dia di dalam saudara. Itu baru punya kuasa. Bukan hanya sekedar menggunakan nama Yesus. Kalau hanya sekedar menggunakan nama Yesus nggak efektif. Jadi nama Yesus seperti mantra. Seperti dukun kasih mantra. Lu mau melet orang, nih ucapin mantranya nih. Gorgorlah, gorgorlah. Apa mbak dukun? Di Bogor banyak salak. Laki pot, apa mbak dukun? Makan salak gigi copot. Sir-sirkut. Lu naksir, lu tunjuk, nanti dia ikut. Ambil rambutnya. Nanti dia ikut mengintil Yesus. Nggak bisa. Kalau di Kristen nggak bisa tuh pakai nama Yesus. Sebut ayat. Nah, kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, nama itu nggak akan berkuasa. Kisah para Rasul 19 ayat 13. Coba Aldi bisa bantuin. Ini pakai nama Yesus, tapi nggak punya hubungan. Keok, saudara, coba. Kisah 19 ayat 13. 19 ayat 13. Dia pikir nama Yesus seperti mantra. Juga beberapa tukang jampi Yahudi. Ini orang Yahudi banyak tukang jampi, dukun, yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Nama Yesus katanya kan berkuasa seperti Paulus. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan sapu tangan Paulus itu bisa menyembuhkan. Lebih hebat lagi Paulus, bayangannya itu bisa menyembuhkan. Bayangin, bayangannya bisa menyembuhkan. Bayangan saudara
ngalingin orang, Pak. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala. Imam kepala loh. Imam kan ada 24 golongan. Nah, dia kepalanya nih. Imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ada namanya. Tetapi roh jahat itu menjawab. Ini roh jahat menjawab. Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Apa yang terjadi saudara? Ayat 16. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka. Kan 7 orang tuh mereka. Dan menggagahi mereka semua. Bayangin. Satu orang bisa menggagahi mereka dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu. Dengan telanjang dan lupa. Karena nama Yesus nggak sembarangan seperti mantra. Seperti dukun, tukang jantai Yahudi ini. Kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Nama itu berkuasa. Amin saudara sekalian. Saya pernah diminta oleh, dulu dia anggota jemaat kita. Tapi udah lama dia tempat lain. Dia telepon saya, Pak bisa datang nggak? Itu saya ingat hari Jumat saya pelayanan di kantor. Kemana ya? Rumah sakit ini. Waduh, saya paling selesai kan jam 1. Sampai situ 1:30 kan. Udah nggak apa-apa. Ingat cerita saya datang. Ya, udah begini. Saya ini trauma kalau doain orang bukannya sembuh mati, saudara. Bener. Karena saya bilang, ini kok gue idealnya pendeta kan kalau doain sembuh begitu kan. Makanya saya kalau altar call gitu, aduh, kalau sakit flu mah gampang ya. Dalam nama Yesus sembuh. Pulang dengan bodrek. Ini kalau sakitnya, aduh. Nah, singkat cerita sekarang saya datang. Saya tanya kenapa? Yuk datang ini. Gini Pak ceritanya, ada pendoa syafaat datang ke sini. Dia bilang, saya mah kagak bisa Pak. Mesti pendeta yang ibu kenal. Suruhnya dia pendeta tuh, dia punya otoritas. Terus nanti dia doain. Ini pasti ada jimat. Saya nggak tahu jimat dari mana. Nanti ibu cari dari rumah. Kalau saya mah cuma pendoa syafaat, saya nggak bisa. Jadi makanya dia kenal, ingat nama saya gitu. Langsung saya datang. Saya kan kagak tahu. Pak, ini Pak jimatnya. Langsung di jimatnya. Kalau pelayanan pelepasan suruh Pak Andi, biasanya kita kan. Saya jarang begitu, saudara sekalian. Apa tisu. Masalah apa batu kayak begitu, saya kan nggak tahu tuh higienis atau enggak. Tidak, kenapa batu ini kata pendoa syafaat saya? Dia bilang ada, betul Pak, saya ketemu ini. Tidak di tisu, saya doa. Saya doa saudara sekalian. Ini udah siap semua ya, keluarga udah. Ya saya doa ya. Doanya singkat. Salah satunya yang saya ingat kalimat saya adalah, kalau Tuhan kehendaki sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, pulang. Saya pulang kan, itu saya bawa tuh. Saya ingat waktu di KPBI, saya kasih Pak Regal, getok dia tuh hancurin begitu ya. Saya pulang, belum sampai pintu gerbang, saya mau buka. WA masuk, WA atau SMS waktu itu, saya lupa tuh ya. Terima kasih Pak, Papa saya sudah meninggal. Waduh saudara, cepet saudara. Nama Tuhan itu berkuasa. Amin saudara sekalian, gunakan. Daud ketika lawan Goliat, dia berkata apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak. Itu tuh ayatnya di mana? Di Alkitab, coba cari sendiri itu di mana tuh ya. Engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang. 1 Samuel 17:45 sambil dicari ya. 1 Samuel 17:45. Daud bilang apa? Goliat datang pakai lembing, pakai kotopong, perlengkapan senjata lengkap. Daud pengembala. Dia nggak punya pedang, nggak punya helm, nggak punya itu tuh apa penutup dada. Suruh pakai punya raja, nggak bisa pakai. Tapi dia bilang, aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Goliat kalah saudara sekalian, karena nama Tuhan berkuasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama lawan dengan iman itu. Kedua, gunakan nama Yesus. Yang terakhir, Yakobus 4 ayat 7-8. Kamu bisa maju ke depan. Karena itu tunduklah kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7. Tunduk kepada Allah. Taat. Dan lawanlah iblis. Kalau saudara nggak taat kepada Tuhan, nggak tunduk kepada Tuhan, masih ngelawan. Disuruh ke gereja, kagak ke dalam gereja. Disuruh baca Alkitab, nggak baca Alkitab. Doa apa lagi? Doa makan aja kagak. Melawan setan. Jadi bulan-bulanan itu orang dapat ditelan. Ya, saya puji Tuhan saudara sekalian. Tidak ngalamin lagi jemaat ketika saya khotbah langsung. Apa dia takut, apa dia ini, apa dia pikir Pak Cecep udah bertobat. Sekarang saya kagak tegur, mau tidur mau apa, nggak ada masalah ya. Sebab apa? Saya pernah ditegur. Jadi saya sakit, nggak bisa tidur. Saya ingat, aduh, ampun Tuhan. Ya, karena ketika ada yang dia kan capek mungkin ya. Jadi dia tidur begitu, saudara. Dia kaget, dia bangun terus kalian. Saya ditegur udah lagi. Nah, itu katanya, kata pendeta tertentu, ketika orang dengar firman Tuhan, kemudian dia langsung, itu memang tipuan iblis. Saya pikir-pikir benar juga. Kenapa kok ketika puji-pujian dia tidur? Tapi giliran firman Tuhan dia tidur. Karena bagian yang terpenting itu firman Tuhan.
Kalau pujian penyembahan kan disiapkan, ada lambat, ada doa, ada praise. Praise itu kan menghantam ya unsur-unsur jahat. Tapi ketika firman Tuhan kok langsung tidur saudaranya. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maka jangan lari tuh. Secara fisik aja, secara letterlock lawan singa, lari kita malah dikejar. Kita nggak akan bisa lari dari iblis. Iblis kakinya, singa kakinya 4, kita kakinya 2. Mau menang di mana? Mendekatlah kepada Allah. Itu sama. Tunduk, taat, mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi lawan iblis dengan kesucian. Ada seorang pendeta ya, dia pulang dari Amerika. Jet lag tau seru ya. Saya dari Korea aja pas balik itu kayak, aduh, nggak nyaman begitu ya. Beda kan 7 jam gitu ya. Ini kan 22 jam. Pengerjanya rasukan setan. Udah majelis undang pendeta, bawahannya undang, nggak bisa juga, malah begitu. Udah minta bapak pendetanya almarhum sekarang. Ini baru pulang dari bandara, jet lag gitu. Cepet deh, ini udah lama sekali ya, kita udah nggak tahan. Ini pendeta lagi jet lag loh, lagi pusing-pusing begitu. Di mana sih? Ya itu jemaat bapak di situ. Dia datang lagi jet lag begitu, cuma gitu. Keluar, sembuh saudara. Kenapa? Nggak usah penting-penting, dalam nama Yesus. Setan gondoruo, tuyul, keluar dari lu, nggak usah, cuma begitu. Keluar tuh. Kenapa? Gue mau istirahat, jet lag, mau pulang, mau tidur, nggak mau ngelawan iblis. Kenapa bisa lari itu iblis? Kebenaran, kesucian hidupnya. Amin saudara sekalian. Nah, kita kalau masih hidup agak benar, nggak bisa. Sama pikiran ini pikiran peperangan, medan peperangan. Kita harus bersihkan. Sama kita berjuang. Istri saya kan suka ke mall. Kadang-kadang ke mall saya males, tapi istri saya juga mau refreshing. Kalau di mall, saudara saya, kita kan melihat yang bening-bening. Cewek tinggi, pakai rok mini. Terus bisa bayangin nggak? Dilihat dosa, nggak dilihat sayang. Tuh, saudara. Jadi gimana ini? Ya, udah lihat sekali udah cukup. Begitu saudara. Jangan lihat suruh. Jangan suruh sekalian. Nanti pikiran kita rusak. Ya. Daniel itu dimasukin ke sarang iblis, sarang buah singa. Alkitab mencatat Tuhan mengirim malaikat untuk mengatuk mulut-mulut singa. Sebab apa? Daniel diketahui tidak bersalah terhadap Allah. Daniel diketahui tidak melakukan kejahat apapun. 3 kali dia berdoa sehari menghadap Yerusalem. Untuk apa? Menyembah Tuhan yang baik. Sembahnya itu memuji, menyembah Tuhan yang disembah. Saya percaya saudara, kalau kita hidup benar, kita nggak akan mudah ditelan oleh iblis. Bahkan kita akan mengalahkan iblis. Amin buat iman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.